sebenarnya apa sih PKM ini dan apa yang melatar belakangi akhirnya dikeluarkan kebijakan untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat ini? Jadi yang mendasari daripada dikeluarkannya perwali ini adalah yang pertama melihat perkembangan kasus. Jadi sampai saat ini kasus penularan COVID-19 atau virus corona masih terjadi. Dengan melihat perkembangan kasus, kemudian aktivitas masyarakat masih sangat tinggi, mobilitas masyarakat masih sangat tinggi, makanya pemerintah Kota Denpasar mengambil satu kebijakan akan menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat. PKM ini sebenarnya ini kita sudah lakukan ya, dari pemerintah Kota Denpasar sudah melakukan sejak beberapa bulan yang lalu, seperti penutupan tempat-tempat objek wisata, kemudian pembatasan belajar di rumah, bekerja dari rumah, kita menutup juga beberapa tempat-tempat umum. Nah sekarang dengan adanya perwali inilah sebagai payung hukum Satgas atau gugus tugas yang bekerja di lapangan ada yang melandasi untuk menerapkan suatu aturan bagaimana bisa mendisiplinkan masyarakat dalam rangka untuk percepatan penanganan COVID di Kota Denpasar. Jenis kegiatan masyarakat seperti apa sih yang dibatasi dalam kebijakan PKM ini? Ya, ada beberapa kegiatan yang nantinya akan dibatasi. Jadi orang-orang yang masyarakat yang akan masuk Kota Denpasar tentu harus dengan tujuan yang jelas. Dia harus melengkapi dengan identitas diri, kemudian juga kalau dia bekerja ada surat keterangan dari tempat instansinya dia bekerja. Kalau dia berniaga atau berjualan tentu ada perusahaan atau di mana diajak bekerja sama, ini harus ada yang menyatakan bahwa dia datang ke Denpasar artinya tujuannya jelas. Yang kemudian yang selanjutnya ada tata niaga atau protokol kesehatan di dalam perniagaan. Ini diutamakan adalah dalam penerapan protokol kesehatan. Seperti orang ini wajib memakai masker. Jadi setiap orang yang beraktivitas di luar rumah atau yang akan memasuki Kota Denpasar, itu yang pertama adalah wajib memakai masker. Kemudian yang selanjutnya wajib juga melakukan physical distancing, artinya jaga jarak aman antara 1 sampai 2 meter. Kemudian juga wajib menerapkan social distancing. Kemudian untuk di moda transportasi, khususnya di transportasi umum, ini juga dibatasi 50% dari kapasitas angkut. Artinya dia awalnya mungkin dia daya angkutnya 10 orang, sekarang cukup 5 orang. Kemudian yang di tempat usaha, di kantor, ini juga harus menerapkan protokol kesehatan. Artinya pegawainya bisa diatur jarak tempat duduknya, kemudian juga bagaimana pengecekan suhu tubuh pegawainya, kemudian juga menyiapkan hand sanitizer. Itu. Kemudian di tempat-tempat usaha di rumah makan atau restoran. Ini kita dorong agar bisa melakukan pelayanan dengan sistem take away atau drive-thru. Kemudian kalaupun memang harus tetap buka, dia harus menerapkan physical distancing tadi, harus menjaga jarak dari kapasitas 50% maksimal dari kapasitas yang dia miliki. Demikian juga protokol kesehatan yang lain juga harus dilakukan. Nah, kemudian yang dibatasi juga kegiatan-kegiatan di pasar juga. Ini kegiatan orang yang melakukan aktivitas di pasar, ini tentu wajib, yang pertama juga wajib menggunakan masker. Kemudian jarak pedagang sudah mulai diatur antara satu lapak dengan lapak yang lain diatur minimal 1 meter sampai 2 meter, sehingga ada jarak. Dan ini tujuannya adalah untuk mengurangi kerumunan, mengurangi orang yang berdesak-desakan datang ke pasar. Kegiatan di rumah ibadah. Seperti kita ketahui beberapa majelis agama juga sudah mengeluarkan himbauan untuk sementara waktu dalam masa pandemi COVID ini juga kegiatan-kegiatan ibadah di rumah ibadah juga sementara waktu ditiadakan ataupun kalau memang harus ini dibatasi jumlah orang yang hadir.